Kasih ibu sepanjang masa. Kasih sayang yang tanpa mengharapkan balasan serta tidak akan terbalas adalah kasih sayang seorang ibu. Itulah perjuangan Margaret, ibu dari Inggris yang memperjuangkan keadilan atas terbunuhnya anak laki-lakinya yang bernama Stephen Davis. Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus hari ini adalah terbunuhnya seorang laki-laki dari Inggris di Filipina, di mana kasus pembunuhan itu selama bertahun-tahun menjadi misteri, hingga ibu korban turun tangan untuk mencari keadilan. Bagaimana kisah selengkapnya setelah yang berikut ini? Ketika sebuah kelompok menembak mati pengusaha Inggris yang berusia 32 tahun, yaitu Stephen Davis di apartemennya di Filipina. Polisi memiliki informasi sangat terbatas mengenai kematian pria itu. Margaret, ibu Stephen Davis, memutuskan untuk pindah ke Filipina dan mendanai penyelidikan pribadi, bahkan memberikan uang bensin untuk polisi ketika mereka pergi mewawancarai tersangka. Upayanya mengarah pada penemuan setiap orang yang berpartisipasi dalam pembunuhan itu, termasuk istri Stephen, Evelyn. Tanpa ibu Stephen, kematian Davis akan tetap menjadi misteri. Margaret memastikan semua orang yang terlibat dalam kematian putranya akan berakhir di penjara. Beginilah cara seorang ibu mendapatkan keadilan untuk putranya yang berada ribuan kilometer dari rumahnya. Bukan hanya jarak, tetapi polisi setempat juga sempat menghalangi jalannya. Stephen Davis kehilangan ayahnya di usia muda. Itu menjadikan dirinya menjadi anak yang rajin dan bertanggung jawab, juga merawat ibu dan saudara perempuannya. Pada usia Stephen yang ke-21, ia pindah dari Inggris untuk mengambil pekerjaan komputer di Hong Kong. Di waktu luangnya, ia menikmati liburan di Filipina, di mana ia bertemu dengan seorang penari muda yang bernama Evelyn di sebuah bar. Evelyn dikenal sebagai penari di bar, juga seorang prostitut yang menjual diri seharga 1 pound per malamnya. Davis dan Evelyn mereka menikah dan akhirnya pindah ke Filipina, di mana Davis mendirikan company software di Makati. Pada saat kematian Davis, dia dan Evelyn memiliki 2 anak, seorang putri dan seorang bayi laki-laki. Meskipun ibu dan ayah tirinya Davis awalnya tidak merasa nyaman dengan Evelyn, mereka semakin peduli padanya dan sering mengunjungi untuk melihat cucu mereka. Namun di balik layar, kehidupan dan pernikahan Davis tidak sempurna. Tagihan yang selalu lewat jatuh tempo, uang yang hilang, dan Davis sering menghabiskan waktunya jauh dari keluarga, berpesta dengan teman-teman kerjanya sebagai gantinya. Pada malam 17 Juli 2002, Stephen Davis bersama teman dan rekan kerjanya, Martin dan Mike Dunn, di apartemen kerja mereka di Makati, pusat keuangan di Filipina. Davis dan Evelyn juga memiliki rumah di kota Angeles, yang terletak sekitar 3 jam perjalanan. Davis sering tinggal di apartemen kerja selama seminggu untuk menghadiri pesta atau bar dengan rekan kerjanya. Setelah larut malam, sekelompok pria masuk ke unit dengan senjata. Pertama, mereka mengarahkan senjata itu ke rekan kerja Davis, lalu tiba-tiba meninggalkannya
dan mencari Davis di kamar sebelah. Orang-orang itu melepaskan beberapa tembakan, lalu berlari keluar meninggalkan tempat kejadian. Ketika rekan kerja Mike pergi memeriksa Davis, dia menemukan di tempat tidur dengan luka beberapa tembakan dan sudah tidak responsif. Davis langsung dilarikan ke rumah sakit, tetapi sayang Davis sudah meninggal. Saat polisi mulai menyelidiki kematian Stephen Davis, mereka bergerak sangat lambat. Awalnya mereka mengira si pembunuh adalah seorang yang terkait dengan bisnisnya, mungkin rekan kerjanya atau saingannya. Tetapi teori itu tidak menghasilkan apa-apa dan tidak menjawab pertanyaan penting. Seperti jika itu perampokan atau terkait bisnis, mengapa mereka hanya membunuh Davis, bukan rekan kerjanya? Lagi pula, rekan kerjanya itu tidur di kamar sebelah dan melihat para pembunuh. Margaret Davis setuju dengan teori itu. Margaret mencurigai keterlibatan menantu perempuannya, yaitu istri Davis sendiri yang bernama Evelyn, dan memiliki firasat buruk tentang selingkuhan Evelyn itu. Polisi bagaimanapun tidak akan menyelidiki Evelyn, dan lebih memilih membiarkan kasus tersebut beku selama beberapa tahun. Melihat tindakan polisi pada kasus anaknya, Margaret pindah sementara ke Filipina untuk melakukan penyelidikan sendiri. Ketika Margaret menyadari polisi di Filipina tidak akan membantu, dia lalu menyewa seorang detektif swasta untuk mengawasi Evelyn dan rekan-rekannya. Begitu Margaret memiliki nama dan lokasi orang-orang itu, serta foto-fotonya, dia dan penyelidik membawa mereka ke rekan kerja Stephen Davis yang ada di apartemen saat pembunuhan itu terjadi. Rekan kerja Stephen yang melihat dan mendengar penembak dan rekan-rekannya mengidentifikasi orang-orang itu sebagai orang-orang yang telah membobol apartemen dan pelaku penembakan. Selama beberapa bulan terakhir, kehidupan Evelyn mulai bertingkah aneh. Dia sering meninggalkan rumah, tidak mengurusi anak-anaknya dan selalu menggunakan ponselnya. Orang tua Stephen Davis merasa curiga, dia melihat ada seseorang di samping Evelyn selain anaknya. Benar saja, Evelyn pernah curhat pada kakaknya tentang pertemuannya dengan seorang satpam yang bernama Arnold Adorai selama beberapa waktu lalu. Margaret menyadari anak menantunya merencanakan sesuatu ketika Evelyn membawa putrinya yang bernama Jessica ke sekolah dengan kotak makan siang, sedang anaknya Jessica itu tidak terdaftar di sekolah tersebut. Dan sekolah itu tidak mengenal keluarga Stephen. Lalu mereka menghubungi Stephen untuk mengambil anaknya, sedang Evelyn keluar entah kemana. Evelyn telah menghabiskan uang untuk pendidikan putri mereka pada pacarnya dan dirinya sendiri. Stephen Davis memberitahu ibunya tentang Evelyn yang menggadaikan cincin kawinnya. Stephen Davis akhirnya menuntut Evelyn agar mencari pekerjaan atau kuliah. Karena Evelyn tidak pernah mengecam pendidikan di sekolah, bahkan Evelyn tidak bisa menulis atau membaca. Davis mengatakan bahwa dia tidak akan memberinya uang lagi. Polisi di Filipina akhirnya bertindak ketika dihadapkan dengan bukti dari penyelidikan pribadi. Mereka menahan 3 pria, yaitu Arnold Adorai, Rubin Butas, dan Alexander Dagami. Pengadilan memutuskan mereka semua bersalah atas pembunuhan atau pelanggaran terkait lainnya. Para pembunuh menghadapi hukuman penjara kecuali Butas, karena ia membantu polisi dalam penyelidikan sebagai saksi negara. Salah satunya adalah pacar Evelyn, Arnold Adorai, yang memperkuat teori Margaret Davis tentang keterlibatan menantu perempuannya dengan kematian putranya.
Dia memperhatikan bahwa Evelyn tidak menangis di pemakaman dan tidak tampak terkejut mengetahui tentang kematian suaminya yang terlalu dini. Margaret Davis dan suaminya Alan, ayah tiri Stephen, juga mengingat bagaimana Evelyn mendorong mereka untuk mengucapkan selamat tinggal pada putra mereka saat terakhir kali Margaret dan Alan mengunjunginya. Margaret mengatakan perilaku Evelyn sudah sangat mencurigakan dari kala itu. Sementara ketiga pria itu diadili atas kejahatannya, Margaret Davis tidak dapat menghilangkan gagasan bahwa Evelyn juga terlibat. Akhirnya Butas angkat bicara. Butas adalah kakak ipar Evelyn. Butas memberi penjelasan bahwa apa yang Margaret rasakan itu benar adanya. Sementara penembak putranya berada di penjara, Margaret Davis tetap tidak puas. Dia masih percaya Evelyn adalah dalang di balik kematian putranya, atau entah bagaimana pokoknya dia terlibat. Keluarga Evelyn setuju untuk membantu Margaret Davis dalam penyelidikannya. Salah satu pria yang masuk ke apartemen, Robin Butas, mengatakan dia bersedia memberikan rincian tentang apa yang terjadi dengan imbalan keringanan hukuman. Menurut Butas, Evelyn tidak hanya merencanakan semuanya, tetapi juga ia menunggu di dalam mobil ketika orang-orang itu bergegas masuk untuk membunuh Stephen Davis. Dia mengatakan Evelyn memberitahu mereka tentang apartemen itu dan memberi mereka kuncinya. Dengan kesaksian itu, Margaret Davis sangat lega bahwa dia akhirnya bisa mendapatkan keadilan untuk putranya. Evelyn telah bersembunyi, tetapi polisi menemukan dan menangkapnya karena pembunuhan itu. Margaret menghadiri persidangan Evelyn. Margaret mengatakan pada wartawan bahwa dia tidak senang melihat mantan menantu perempuannya itu berada di jeruji besi, karena dia hanya menginginkan keadilan. Pada tahun 2004, pengadilan memutuskan Evelyn bersalah berkonspirasi dengan pacarnya dan 2 orang lainnya dalam pembunuhan Stephen Davis. Dia menghadapi hukuman penjara 40 tahun dan tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dia menghindari hukuman mati tetapi menerima hukuman maksimum. Evelyn juga kehilangan satu kasus lainnya. Selama persidangan, putra Evelyn tinggal bersama orang tuanya, sedang putrinya tinggal bersama Margaret Davis dan suaminya di Inggris. Margaret Davis kemudian memperjuangkan untuk meminta hak asuh cucunya juga. Dia membayar keluarga Evelyn untuk perjalanan cucu laki-lakinya itu ke Inggris serta mengurus paspor dan surat adopsi cucunya itu. Keluarga Margaret Davis akhirnya mengambil hak asuh kedua anak itu. Saat persidangan Evelyn berakhir, Margaret Davis meminta waktu berdua dengan terdakwa. Dia berharap mendengar pengakuan Evelyn, tetapi juga mengambil kesempatan untuk mengungkapkan pikiran juga perasaannya. Margaret Davis memberitahu Evelyn bahwa anak-anaknya menangis mencarinya, menambahkan bahwa dia tidak marah pada Evelyn, hanya kecewa karena dia mencintai menantunya. Dia memberi Evelyn gambar anak-anaknya dan berjanji akan merawat anak-anak itu. Margaret kemudian mengirim pesan lain ke Evelyn yang penuh dengan luka dan kepahitan. Dia mengatakan Evelyn bukan lagi putrinya, menambahkan bahwa wanita itu jahat dan tidak bisa dimaafkan. Margaret berharap kehilangan keluarganya sepadan dengan cinta yang sebentar ditemukan Evelyn dengan Arnold Aldoray. Pencarian keadilan Margaret Davis harus dibayar mahal. Dia tidak hanya harus membayar detektif swasta, tetapi juga untuk perjalanan antara Inggris dan Filipina, perwakilan hukum, dan paspor cucu-cucunya. Ditambah lagi dia harus memberikan uang bensin pada polisi Filipina jika mereka ingin mewawancarai tersangka. Dia akhirnya harus menggadaikan rumahnya, hampir menghabiskan tabungannya,
Dia juga masih mengirimkan uang kepada keluarga Evelyn yang memberikan informasi untuk membantu menghukum Evelyn. Pada tahun 2006, Margaret Davis merilis sebuah buku tentang pengalamannya yang berjudul For the Love of My Son. Dengan subtitle Perjalanan Mengerikan Seorang Ibu Mencari Keadilan. Tetapi Margaret merasa itu telah memberinya beberapa penutupan dan dia akhirnya bisa menghentikan cerita. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.